is the shot that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Mari kita menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave, praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. One more time. Praise the Lord, oh my soul.
Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Ya, thank you udah jawabin ya. Oke, sebelum mulai aku pengen kita semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri, pegang tasnya. Sambil dipegang tasnya. Nah, kalau udah bangkit berdiri dan dipegang tasnya atau di bawah tasnya, aku pengen kalian keliling semuanya ke minimal 4 sampai 5 orang. Kalian harus kasih tos pakai sikut gini. Ya, 2 kali. Hai bro, hai bro. Ya, terus pakai kaki terus, pakai tumit. Hai bro gitu ya. Oke, aku pengen kalian keliling maksimal 5 orang dari sekarang. Sambil di bawah tasnya ya. 1, 2, 3, mencar. Ayo semuanya gerak. Jesslyn, Tifa, ayo Vincent gerak ya. Coach Julham boleh dibantu ya. Kalau udah 5 orang masih terus berdiri ya. Baik, kalau sudah semuanya, aku pengen kalian mengisi bangku bagian depan. Jadi teman-teman untuk Bella, untuk Devina, untuk semuanya. Yuk kita isi bangku bagian depan. Aku tidak ingin melihat pelayan di belakang, orang-orang di belakang selain pelayan ya. Yuk Immanuel, siapa Chris boleh maju ke depan ya. Ke depan, bangku paling depannya sesuai standar aku. Kalau misalnya belum terlalu depan ya gitu. Yuk majuan lagi. Kelvin majuan lagi. Odi majuan lagi. Selena, Leoni majuan lagi. Ayo ya aku tunggu pokoknya. Ya boleh. Yuk kalau udah duduk, kalau udah merasa depan duduk ya. Jesslyn boleh majuan lagi bareng Phoebe. Aku tidak ada yang ingin, aku nggak mau lihat ada yang sendirian. Oke kalau gitu Leoni boleh bareng Selena ya. Leoni boleh majuan. Kenneth boleh majuan bareng Vincent di depan. Oke, thank you untuk kesediaannya ya. Udah pengen temenin aku, jadi aku nggak pengen lihat ada satu orang yang duduk sendiri atau apapun gitu ya. Oke, baik. Baik teman-teman, kita mau mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Mari kita bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita ingin memuliakan Tuhan. Mari kita menari bagi Dia. Sungai sukacitamu. Sambil bertepuk tangan. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Apa? Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melanda dalamku. Ku menari Tuhan. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Mari kita muji Tuhan dengan gendang kecapi sekalipun. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku terus dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkatlah pujian, tinggikan namamu. Sambil bertepuk tangan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku terus dosa. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ibadah remaja hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Amin. Umat sekalian silakan duduk. Ya, tadi kalau teman-teman lihat ada berbagai macam animasi. Ada Superman, ada Batman, ada banyak animasi pokoknya ya. Kira-kira mereka tuh orang-orang hebat gak sih yang ada mungkin pada saat masa kecil kita mungkin wow kayaknya dia keren banget gitu ya ngelihat Superman bisa terbang lah atau anything. Tapi sebenarnya kita tahu pasti yang terhebat di dalam dunia ini, terutama di dalam hati kita, itu bukan Spiderman, Superman atau yang lainnya gitu ya. Beberapa bulan belakangan ini aku sering banget merasa sedih atau galau di dalam hati. Merasa nggak tenang, merasa nggak nyaman di dalam hati aku. Ada satu titik di mana aku benar-benar menangis dan minta Tuhan, Tuhan kamu di mana gitu ya. Aku nggak ngerasain penyertaan Tuhan gitu. Dan itu membuat aku sedih banget. Tapi di saat aku merintih-rintih, aku mengingat janji Tuhan akan penyertaan kita.
Tuhan gak pernah ninggalin kita di dalam waktu terendah kita. Justru Tuhan ingin memberikan kita suatu pembelajaran agar kita tuh gak tawar hati gitu ya. Agar kita bisa dididik dan juga bisa kuat di dalam pengajarannya. Maka dari itu kita harus lebih setia dan juga tetap meminta Tuhan untuk membantu kita, menolong hidup kita. Maka dari itu sama-sama teman-teman, ketika teman-teman ada beban berat, mari sama-sama kita bawa dan sujud di altarnya. Mari sama-sama kita hayati setiap lirik ini dan kita minta Tuhan untuk terus menyertai kita. Bila hati terasa berat, saat hati terasa berat, saat hati terasa berat, seolah mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
Pemulihan terjadi. Kemenangan terjadi. Bapa, Engkau sudah. depan Tuhan. Saudara,
Terkadang kita menyakiti hati Tuhan, bahkan tanpa kita sadari. Kita berdosa. Sadarkah kita bahwa upah dosa adalah maut? Dosa tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dosa butuh ditebus. Oleh karena itu, mari kita mengambil sikap tunduk. Kita mohon ampun pada Tuhan. Tuhan, inilah kami yang telah menyakiti hati-Mu dan berdosa padamu. Tuhan, ampuni kami. Kami menyadari betul dan kami menyesali setiap kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Kami juga sadar Tuhan akan kebaikan-Mu, kasih-Mu yang sungguh amat besar, pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Tuhan, mulai dari sekarang, pimpinlah hidup kami, supaya kami bisa meninggalkan dosa-dosa kami. Kami bisa terus berjalan semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita katakan penyesalan kita atas setiap dosa kita. Menjulang nyata atas bukit kita. Kita yang sudah mengaku dosa dan sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah hari ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku,
Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Mari bersama-sama kita muji Tuhan karena kita selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus. Saudara, ketika menjalani kehidupan, seringkali kita menghadapi tantangan dan masalah. Mungkin untuk mengatasi hal tersebut, kita seringkali menggunakan taktik atau strategi. Tapi dalam Amsal 28 ayat 18 dikatakan, siapa hidup tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Maka dari itu, apakah artinya kita tidak boleh menggunakan strategi atau taktik? Karena itu berliku-liku. Teman, kita mau sama-sama muji Tuhan kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Aku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, karena Yesus menuntun langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh.
dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Dan gelap tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Tempat ini. Sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang boleh pimpin dan sertai kami. Sehingga kami dapat mengerti dan kami juga dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, cek. Selamat pagi teman-teman. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan menurut TB2 ya, terjemahan baru yang kedua ya teman-teman ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang laki-laki bersama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Lalu beberapa orang muda datang mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?
Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah meninggal. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan. Ya, demikian teman-teman pembacaan kita, biarlah kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Teman-teman, tema kita hari ini adalah boleh pakai yang Canva-nya aja nggak Pip kayaknya. Kalau PPT convert-nya belum kelar ya. Beda font jadi nggak ke convert gitu ya. Pakai yang Canva aja bisa. Teman-teman, ketika tadi ya Wilson udah ngomong ya, di dalam kehidupan kita ya penuh banyak strategi. Kita menyusun suatu rencana-rencana, tapi kalau kata Amsal yang lika-liku, apa Wilson bunyinya Amsalnya? Boleh diulang? Coba teman-teman perhatiin ya ayatnya. Siapa yang berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Teman-teman, apakah memiliki strategi dengan jalan yang berliku-liku sama atau beda? Oke, kita tes dulu ya. Kita tes. Boleh tolong di next? Kalau Canva bisa pakai ini nggak? Oke, boleh tolong nyalain mic wireless? Cek, oke, terima kasih. Teman-teman, ini ada contoh kasus ya di depan ya. Satu, kita perhatiin bareng-bareng ya. Kalau nilai ulangan jelek, lalu teman-teman remedial, terus teman-teman bilang ke orang tua, ngakunya ke orang tua, enggak mah ulangannya belum dibagiin. Enggak mah gurunya emang sengaja nggak ngebagiin. Atau dengan sengaja teman-teman ngumpetin, ngerobek, ngebuang ulangan itu licik atau cerdik? Licik atau cerdik? Licik. Kalau teman-teman lagi nggak mood buat pelayanan, lalu teman-teman waktu di WA ya sama pengurusnya buat pelayanan, teman-teman bilangnya, sorry aku ada urusan keluarga. Aduh maaf ya hari ini aku gak bisa datang soalnya gak enak badan. Padahal lagi gak mood aja. Cerdik atau licik? Pernah? Enggak, bagus. Tapi kalau kita lihat kasus yang ketiga teman-teman ya. Kita mau suatu barang baru gitu ya. Let's say kita mau sepatu baru. Tapi kita gak bisa membeli itu dengan mudah. Terus kita nego sama orang tua kita. Ma, kalau ulangan matematika kali ini aku dapat 100, mama boleh nggak beliin aku sepatu itu? Itu licik atau cerdik? Ayo. Licik atau cerdik? Yakin? Cerdik. Cerdik. Punya strategi loh buat dapetin barang bagus. Barang baru. Cerdik, oke. Lanjut. Kita mau jujur tapi nggak kena marah. Karena kita tahu kalau kita jujur bisa jadi kita kena marah. Akhirnya yang kita lakukan adalah nyusun kalimat. Paragraf pertama, bukan paragraf pertama ya. Pertama kali deketin mama kita ngomong ini dulu. Udah masuk ke kalimat ini, kalimat selanjutnya. Habis itu baru bilang, Ma jangan marah ya. Aku ngilangin Tupperware mama. Gitu kan. Atau kita mau jujur, tapi kalau kita bilang, Ma, Tupperware mama hilang. Mama langsung marah gitu ya. Tapi kita nyapu rumah dulu, ngepel, kita pijitin mama kita. Licik atau cerdik? Tujuannya buat kita loh, biar kita gak kena omel loh. Licik atau cerdik?
Yakin? Kalau misalkan uang camp remaja 280.000, ngakunya ke orang tua 500.000. Hah? Untung loh kalian loh. Yang tadi satu untung gak kena marah. Sekarang kan juga untung 220.000. Apa Cung? Hah? Licik atau cerdik tuh? Licik. Yang terakhir, kalau kita males ngerjain tugas, kita males belajar, ya udahlah. Tenang, kita bisa dapat hasil yang bagus, kita bisa dapat nilai yang oke, nyontek aja. Numpang nama aja kalau itu tugas kelompok, licik atau cerdik? Numpang nama itu cerdik? Oke. Yang lainnya cerdik atau licik? Wah kita tahu nih tugas matematika deketinnya Carlos. Ya kan? Kalau misalkan tugasnya kimia deketinnya Tivalenka. Kalau nanti tugasnya bahasa Inggris deketin Anius. Cerdik atau licik kalau itu? Hah? Hah? Ayo. Cerdik atau licik? Teman-teman dari tadi kita membedakan antara ini licik atau cerdik. Ini licik atau cerdik. Ini boleh atau enggak boleh. Sebenarnya artinya apa sih? Teman-teman kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, licik itu artinya banyak akal yang buruk. Jadi jangan berhenti cuma di banyak akal, tapi kelarin. Banyak akal yang buruk. Pandai menipu, culas, curang. Jadi jangan gampang ngomong culas-culas gitu ya. Kalau di TikTok, culas tuh artinya orang yang licik loh. Mungkin kita asal ngomong culas lu. Culas lah, culas. Tapi kita nggak tahu artinya. Artinya orang licik. Tapi teman-teman menariknya kalau kita lihat lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata orang yang licik itu adalah orang yang mudah menyerah. Orang yang gampang kalah. Orang yang penakut. Karena takut dimarahin nilai ulangannya jelek. Dia bertindak licik dengan akal buruknya, buang hasil ulangannya. Karena orang takut kalah dalam pertandingan lari, dengan akal buruknya dia sengaja nyelengkat temennya. Jadi teman-teman di sini bisa membayangkan ya, apa itu licik. Sedangkan kalau cerdik itu adalah ketika kita cepat mengerti situasi dan pandai mencari pemecahannya panjang akal. Sama-sama berbicara tentang akal. Tapi teman-teman ada notes-nya di bawah. Kalau akal itu diiringi dengan tujuan yang salah, jadinya licik. Tapi nggak ada ya, berarti kalau licik diiringi dengan tujuan yang baik jadinya cerdik, nggak ada. Nggak ada begitu ya, nggak bisa di switch. Tapi kalau kita punya akal, kita mengerti situasi, situasinya yang mana yang menguntungkan gue. Situasinya mana yang membuat aku nyaman, situasinya mana ya yang ke gue tuh banyak positifnya. Fokusnya cuman kita, cuman gue. Dan tujuannya jadi negatif. Itu cerdik atau licik? Licik. Jadi jangan sampai kita, boleh gak ya kayak gini? Boleh gak ya? Teman-teman aku pernah mendengar suatu pepatah, quotes gitu dari orang bilang, ketika kita bertanya ke teman kita, gue gak apa-apa kan ya kayak gini? Sebenarnya itu apa-apa atau gak apa-apa? Gue gak apa-apa kan nyontek sekali doang. Sebenarnya itu apa-apa atau enggak apa-apa? Apa-apa. Karena butuh validasi, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kan? Padahal kita udah tahu kalau itu apa-apa. Nah, teman-teman bagaimana dengan bacaan kita hari ini? Apa yang telah dilakukan, apa yang telah terjadi oleh Ananias dan Safira? Menurut teman-teman teksnya kejam atau enggak? Kejam ya? Dosanya apa yang mereka lakukan? Bohong. Terus apa yang terjadi langsung? Plak, langsung meninggal. Terputus nyawanya ya kalau Alkitab bilangnya begitu ya. Tapi apa yang telah mereka lakukan
sampai mereka kok bisa itu yang mereka dapatkan. Ananias dan Safira mereka menjual tanah mereka lalu memberi sebagian dari hasilnya kepada rasul kepada kaki ya, ditaruh di bawah kaki rasul-rasul untuk kehidupan jemaat. Teman-teman kalau kita tuh mikirnya gini ya, loh bukannya udah bagus, udah mau kasih sebagian dari apa yang kita miliki. Bukannya mereka udah baik, bukannya mereka udah benar. Mereka mau memberi sebagian dari hasil penjualan tanah mereka. Menurut teman-teman tindakan mereka udah baik atau belum? Memberi loh. Memberi baik atau enggak? Baik. Yang enggak baiknya di mana coba? Bohongnya. Terus apa lagi? Apa lagi selain bohongnya tahu enggak teman-teman apa? Teman-teman kalau kita baca teks sebelumnya, pasal 4 gitu ya. Teman-teman bisa melihat bahwa dalam kehidupan jemaat mula-mula saat itu dikatakan, teman-teman ada yang bisa tolong bacain Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Pakai handphone boleh. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Yo Cung, baca Cung. Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Yes. Di situ dikatakannya apa teman-teman? Gak ada lagi milik pribadi. Jadi kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Satu untuk semua. Teman-teman tahu iklan itu enggak? Slogan itu enggak? Oh ya betul, berarti masih ada yang nonton TV. Walaupun udah enggak terkenal. Teman-teman dibilang kalau kehidupan jemaat mula-mula itu punyaku ya punyamu, punyamu ya punyaku. Kalau kamu udah jual tanahmu, semuanya itu harus untuk jemaat. Itu adalah konteks saat itu. Tetapi yang Ananias dan Safira lakukan bukan hanya berbohong, tetapi mereka juga tidak ada niatan untuk memberikan semua yang mereka miliki kepada jemaat. Jadi kita nggak lihat lagi mereka bohong, mereka bersengkokol untuk bilang, oh ya misalkan kayak tadi ya harga camp 280.000, kita bilang 500.000. Nanti kalau mama aku tanya harga campnya 500.000 ya, oke. Kalau mama aku memastikan harga campnya 500.000 ya, terus mamanya tanya ke Edi, salah kalian. Langsung ke Edi jawab, cuma 280.000 kok. Ketahuan bohongnya. Jadi teman-teman, Ananias dan Safira nggak tahu konteks, lupa, sengaja tidak mau menunjukkan, tidak mau memberikan apa yang menjadi kehidupan di jemaat mula-mula. Dan gak cuman itu teman-teman, boleh tolong bacakan Filo, Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37, ada bawahnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Ya, udah ada yang kejadian sebelumnya ya. Yaitu siapa namanya? Yusuf yang dikenal dengan Barnabas. Udah ngelakuin itu duluan. Teman-teman contoh. Misalkan Cimagda liturgos. Cimagda bisa liturgos dengan baik, membawakan, menyampaikan. Terus orang-orang, wih hebat ya Magda, keren dia, bisa ini, bisa itu. Terus muncul nih temen yang kepingin, ih enak ya jadi Magda, dipuji-puji orang. Dilihat banyak orang. Dianggap keren sama orang. Terus dia kepengen
dialah ngelakuin. Tapi niatannya salah atau betul? Salah. Maka teman-teman, apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, mereka cuma ngeliat, oh udah ada orang lain yang melakukan itu, tetapi ternyata bukan pemberian yang seutuhnya yang mau mereka berikan kepada jemaat, tetapi yang mereka kepancing buat ikutin biar dilihat sama yang lain. Mereka juga bisa diakui di kalangan mereka saat itu. Dan teman-teman, at the end kita tahu ya semua ya. Ananias, disensor aja ya, karena ini masuk YouTube nanti. Nyawanya terputus dan 3 jam kemudian Safira nyusul. Teman-teman, ini bukan dibilang pasangan sehidup semati ya. Karena ini caranya tidak tepat. Rencana yang mereka buat tujuannya nggak baik, pakai banget di caps lock, di underline, di italic, di apa lagi? Di bold, nggak baik, pakai banget tujuannya. Dan ini juga menandakan teman-teman, pasangan, teman, circle, orang-orang di sekitar kita, pergaulan kita, itu mempengaruhi karakter kita. Di situ Ananias nggak bertindak sendiri. Tapi di bacaan kita bilang apa? Dengan sepengetahuan istrinya, berarti Safira tahu nggak? Tahu, jelas. Safira mengiyakan nggak niatannya si Ananias? Mengiyakan. Kalau misalkan Ananiasnya bilang, nanti aku mau jual tanah 500.000. Tanah ada 500.000. Nanti kalau ditanya rasul-rasul, bilang aja kita cuma jual 200.000. Jadi 300-nya buat kita. Kalau Safirnya bilang, jangan kayak gitu. Kita kan hidup di jemaat, kalau kita udah jual semuanya buat jemaat. Mungkin gak ini terjadi? Mungkin gak? Ya gak bakal terjadi. Tapi yang terjadi adalah Safiranya ngeiyain. Makanya pergaulan kita menentukan siapa kita. Pergaulan kita mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Mungkin kita bisa bilang mempengaruhi, mungkin kita bisa bilang menentukan. Tapi kita juga punya pilihan. Kalau teman gue begitu, apakah gue juga harus begitu? Kalau orang lain bohong, apakah saya juga harus bohong? Kalau orang lain nyontek, apakah saya juga harus nyontek? Karena teman akrab, sebangku, sohib dari kecil, loyalitas lah Ci. Dia nyontek, aku pun nyontek. Dia dibawa ke guru BK, aku pun dibawa ke guru BK. Loyalitas, pertemanan. Begitukah teman-teman gaya hidup kita yang seharusnya? Tentu bukan. Nah teman-teman, aku waktu baca teks ini aku punya random question lagi gitu ya. Kalau Safira tahu suaminya sudah meninggal dan itu disebabkan karena kelicikan dan kebohongan mereka, Safira bakal jujur atau enggak? Menurut teman-teman ya, kan kalau dari bacaan kita kan ayat 7 coba ya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Berarti Safira tahu nggak Ananias sudah meninggal? Enggak. Random. Kalau misalkan si Safira ini tahu Ananias sudah meninggal, dia bakal jujur atau enggak? Kenapa? Karena kalau nggak jujur tar mati. Ada lagi nggak? Bakal jujur atau enggak menurut teman-teman? Apa? Bisa juga enggak? Kenapa? Oke. Ada lagi? Bisa iya jujur karena takut. Wih nanti gue juga meninggal kayak si suami gue. Atau loh kenapa suami gue meninggal? Pokoknya udah kesepakatan. Kita bilang 200.000, 200.000. Sampai kapanpun titik dari penghabisan kita bilang 200.000. Gak akan jujur. Karena udah perjanjian.
Teman-teman, tapi ini membuat kita berpikir ya, kalau kita udah tahu akibatnya, kita udah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kita pasti lebih mengintrospeksi diri kita. Yang gue lakuin bener gak sih? Ini tepat gak sih sesuai rencananya Tuhan? Sesuai firmannya Tuhan? Sesuai teladannya Tuhan atau enggak? Dan teman-teman, di sini kita mau sama-sama diingatkan. Kalau kita tahu dari awal apa yang benar, apa yang tepat, kita nggak akan goyah dan tergoda untuk melakukan hal-hal yang licik yang hanya menguntungkan diri kita sendiri. Tapi teman-teman, balik lagi di situ ya. Ayat-ayat selanjutnya, orang yang licik itu bukan cuma sekedar licik. Oh, yang penting gue untung, yang penting gua. Tapi di ayat 3 kita tahu ya, mereka adalah orang yang mendustai Roh Kudus. Mereka adalah orang yang mendustai Allah dan mereka adalah orang yang mencobai Roh Tuhan. Boleh nggak ya? Boleh lah, sesekali cincai. Aman, gak akan masalah. Kita mencobai, kita menantang, kita adu strategi dengan Tuhan. Kita lihat akal kita ini boleh atau enggak. Padahal kita tahu tujuannya enggak baik. Padahal kita tahu tujuannya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Maka teman-teman, simpelnya gitu ya, kita boleh licik atau enggak? Sampai sejauh ini. Kalau cerdik boleh atau enggak? Tapi cerdik itu apa sih? Jangan pakai KBBI. Kalau KBBI tadi dibaca. Cerdik itu apa menurut teman-teman? Simpelnya. Apa? Tujuan yang baik dan tidak berdosa. Oke, apa lagi? Apa? Tidak merugikan orang lain. Apa lagi? Apa? Pinter melihat peluang. Betul. Apa lagi? Ada lagi nggak? Cerdik yang selama ini teman-teman pahami. Sehingga kita dibilang loh, kita boleh cerdik. Ada lagi? Kalau boleh saya simpulkan, maka tadi teman-teman jawab ya. Ketika kita berbuat jujur dan tidak berbohong, ketika kita bisa melihat peluang yang ada, ketika kita tidak merugikan orang lain. Teman-teman, kalau kita lihat dalam Alkitab kita, lebih banyak contoh-contoh ayat-ayat kisah tentang orang yang cerdik. Ini Matius 10 ayat 16 bukan kalimat yang asing buat kita, betul? Dibilang ya, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Berarti Tuhan minta kita buat cerdik atau jadi orang yang pelangap-pelongo? Cerdik. Tuhan gak minta kita buat jadi orang yang pelangap-pelongo, gampang dimanfaatin orang, gampang dibohongin orang, tidak berdaya, bukan itu yang Tuhan mau. Tapi cerdiknya ada komanya dan tulus seperti merpati. Karena kalau cerdiknya tadi dipakai buat hal yang gak baik jadinya licik. Lalu di Amsal juga dibilang ya, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Berarti kalau dibalik orang yang licik tindaknya dengan apa? Ya tidak berpengetahuan. Gak tahu apa-apa ngelakuin aja seasal-asalnya. Pengetahuannya hanyalah egonya sendiri. Dirinya sendiri. Dan di Daniel 2 ayat 13-14 di situ juga dibilang ya, berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana. Maka teman-teman di situ ya, kalau kita perhatikan lagi ya. Cerdik kalau berdiri sendiri bisa jadi konotasinya negatif kalau diiringi dengan tujuan yang negatif. Tapi kalau cerdik diiringi dengan tulus,
sesuai kehendak Tuhan. Cerdik diiringi dengan berpengetahuan sesuai kehendak Tuhan. Cerdik diiringi dengan bijaksana. Gampang atau enggak? Enggak. Dan teman-teman, kalau kita baca ya Matius 10 ayat 16 di dalam seluruh ayat itu. Di situ kita dibilang jadi domba di tengah-tengah serigala. Ya itulah kita di dunia ini. Kita domba-domba Allah, Allah gembala kita. Dunia yang sering menghancurkan kita, yang sering menggigit kita adalah serigala. Mudahkah seekor domba bertahan di tengah serigala? Mudah? Enggak. Tapi bisa atau enggak? Bisa. Tuhan bilang, you harus cerdik. Tapi you juga harus tulus. Karena itu bisa survive. Kalau cuman ya udahlah, aku domba, aku pasrah, serigala makan aku sekarang. Hidup enggak? Ya enggak bakal hidup. Tapi Tuhan bilang, cerdik dan tulus. Dan kalau teman-teman baca kitab Daniel 2 ayat 13 sampai 14, ada yang sudah sampai Daniel baca Alkitabnya mulai dari Januari? Atau siapa di sini bolong-bolong? Kalau teman-teman mau baca secara keseluruhan kitab Daniel 2 ini, panjang teman-teman 41 ayat. Ya kalau aku bacain sekarang nanti habis suaranya ya, dan teman-teman pun tertidur. Tapi di situ teman-teman bisa baca, teman-teman hayati apa makna cerdik yang Daniel lakukan. Singkat ceritanya saat itu raja bilang, tolong seseorang yang bijaksana tebak mimpi aku. Ada nggak orang yang bisa nebak mimpi raja? Hah? Coba ada nggak di sini yang bisa tahu mimpinya Ko Edi semalam apa? Apa kok? Gak tahu. Kadang Ko Edi aja juga bisa lupa. Teman-teman bisa ingat semua mimpi kita? Kadang-kadang kita juga lupa mimpi kita semalam apa. Lupa nggak semalam mimpi apa? Lupa kan? Ada yang lupa? Lupa. Aku sih juga orang yang lupa. Terus aku minta, tolong kalian semua di sini ya, orang-orang pintar, orang-orang bijaksana, kasih tahu aku semalam aku tuh mimpi apa. Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada. Dan raja saat itu marah, raja saat itu bilang, katanya kalian orang bijak, katanya kalian orang pintar, kok nggak bisa nebak mimpi aku. Sampai raja ingin menghancurkan semua orang-orang bijak itu. Tapi Daniel bilang, loh kenapa raja sampai marah? Dengan cerdik dan bijaksana, Daniel menjawab pertanyaan raja. Apakah Daniel kasih tahu mimpinya raja apa? Kasih tahu enggak? Enggak, Daniel emang enggak tahu mimpinya raja itu apa. Tapi dia punya caranya sendiri dengan cerdik dan bijaksana untuk bisa menjawab pertanyaan raja yang nonsens. Yang enggak masuk akal. Dan dari situ kita bisa ya teman-teman mendapatkan suatu sederhananya gitu ya, suatu kesimpulan nih. Sederhananya kalau licik itu melakukan tindakan yang hanya mementingkan dan menguntungkan diri sendiri dengan cara apapun. Menghalalkan segala cara, padahal kita tahu ada cara yang haram. Oh halal semuanya, boleh semuanya. Tapi kalau cerdik, karena itu kita showing the truth with unpredictable ways gitu loh teman-teman ya. Dengan cara-cara yang tidak terduga, dengan cara-cara yang unik, dengan cara-cara yang menarik, dengan strategi-strategi yang kita punya. Kita showing the truth. Tetap kebenaran yang kita sampaikan. Contohnya, kalau misalkan nilai ulangannya jelek, apa yang teman-teman akan lakukan ke orang tua teman-teman? Karena kalau teman-teman langsung tunjukin, teman-teman kena marah. Coba. Kita tetap harus nunjukin nggak kalau kita nilainya jelek? Tetap harus nunjukin nggak? Tetap harus. Tapi kita tahu kita kena marah. Strateginya apa? Coba. Tunjukinnya apa? Habis remedialnya baru tunjukin. 1,
Pokoknya banyak jalan menuju Roma. Ayo, ada apa lagi? Apa? Beresin rumah, 2. Apa lagi? Pijitin mamanya. Oke, sambil pijit, sambil ngomong pelan-pelan gitu ya. Apa lagi? Cari momen yang pas. Kita tahu ya, orang cerdik harus paham situasi, paham peluang. Kalau emak kita lagi marah, terus kita ngomong nilai kita remedial, tambah ngamuk nggak? Tambah ngamuk. Kita tahu papa kita lagi sibuk, banyak urusan di kantor, terus kita dengan entengnya, "Pak, minta duit dong, Pak." Nggak disikat kita. Ayo, caranya apa lagi kalau punya nilai ulangan jelek nih, yang paling gampang nih. Contoh paling gampang apa? Gimana cara kita bisa showing the truth itu loh, tanpa kita kena marah. Oh, atau di sini ada yang, "Aku fine kok Ci kalau kena marah. Gwencana." Ada di sini gwencana kalau kena marah? Nggak ada ya, ngangkat tangan ya. Teman-teman, contoh lagi. "Mah, kita main yuk. Mah, kita ngobrol yuk. Oke, kita main truth or dare. Nanti dare-nya, apapun truth-nya gak boleh marah ya." Baru kita bilang, "Set, Mah, aku remedial." Gak boleh marah. Itu cerdik atau licik? Kita membaca peluang, kita bisa showing the truth dengan cara yang positif. Bukan kita tutup-tutupi hanya untuk kepentingan kita sendiri. Maka teman-teman ingat yang tadi aku bilang ya, pergaulan itu mempengaruhi kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan bohong, tapi ternyata bohongnya juga gak sinkron, yang akhirnya juga merugikan diri kita sendiri. Maka teman-teman, yuk kita gunakan akal budi kita untuk menyatakan bahwa di dalamku ada Roh Kudus. Roh Kudus menguasai aku, Roh Kudus memimpin aku, Roh Kudus memampukan aku untuk aku bertindak cerdik, aku tulus, aku bijaksana, dan bukan akal budi kita digunakan untuk mencari keuntungan kita sendiri yang ternyata bisa merugikan kita. Suatu paradoks ya teman-teman ya, digunakan untuk mencari keuntungan sendiri, tetapi ternyata itu juga merugikan kita. Biar setiap kita boleh terus dikuatkan, diingatkan, Tuhan mau kita jadi pribadi yang cerdik, bukan yang licik. Tuhan gak suka anak-anaknya jadi orang yang licik. Karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Masa kita anaknya Tuhan, gambar dan rupa Tuhan, bertindak dengan hal yang tidak sesuai dengan Dia? Amin. 1 doa bagi kita semua. Remaja, saya ajak kita untuk berdiri. Mari dengan sikap yang hormat dan dengan suara yang tegas juga, mari kita ikrarkan pengakuan yang rasuli bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan enak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang
untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya akan bacakan Sensura Morum atau persiapan perjamuan kudus. Hari Kamis ini, tanggal 9 tahun 2024, dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-156 penginjilan Patekuan. Kita akan sama-sama merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Yang pertama, pada malam perjamuan terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Yang kedua, pada malam terakhir ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya dan menjadi satu tubuh dan menjadi satu roh. Yang ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roh hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada Kamis 9 Mei 2024. Teman-teman, sebentar lagi kita akan sama-sama doa syafaat. Saya persilakan. Oke, teman-teman, selamat hari Minggu. Untuk doa syafaat hari ini kita akan mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama, kita akan mendoakan camp remaja. Camp remaja ini adalah kegiatan camp penginjilan kita yang nanti akan dilaksanakan tanggal 3-6 Juli untuk kelas 8 dan 9. Yang kedua, kita ada program home setiap hari Jumat jam 6 sore. Program ini bertujuan untuk sebagai wadah bagi remaja untuk bersekutu dan melakukan kebersamaan. Di kegiatan home ini kita biasanya main bareng, sharing, dan kita sama-sama bersekutu sama remaja. Yang ketiga, kita akan mendoakan juga seri doa. Seri doa adalah serangkaian doa menyambut Pentakosta. Kita dukung bersama-sama dan kita doakan agar kegiatan seri doa ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas segala kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami dapat berkumpul di sini untuk menjalankan ibadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kami berdoa untuk kegiatan camp remaja. Tuhan, camp remaja ini biarlah bisa menjadi suatu wadah untuk anak-anak kelas 8 dan 9 peserta yang mengikuti kegiatan ini agar bisa semakin mengenal Kristus, semakin bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap panitia yang terlibat, biarlah pelayanan mereka menjadi suatu pelayanan yang berkenan bagi Tuhan dan bisa dilaksanakan bukan untuk kemuliaan mereka sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, yang kedua, kami berdoa juga untuk program home. Program ini dilaksanakan setiap hari Jumat dan Tuhan, kami berdoa agar setiap program yang dilaksanakan bisa mendukung remaja untuk semakin bersekutu dengan sesamanya. Kami bisa berkumpul, mengenal Tuhan, dan merasakan sukacita di antara anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seri doa. Biarlah doa-doa menyambut Pentakosta ini bisa menjadi tekad kami untuk semakin mengenal Tuhan, semakin bersekutu, dan kami bisa semakin bertumbuh dan mempersiapkan datangnya Pentakosta.
Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin mengalami sakit atau berhalangan hadir karena pergumulan. Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah mereka, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka melalui obat-obatan yang mereka minum dan melalui dokter, sehingga mereka bisa pulih kembali dan bisa berkumpul kembali bersama kami untuk beribadah. Tuhan, berdoa juga untuk mereka yang memiliki pergumulan, Engkau yang mengetahui setiap hati mereka, Engkau yang membimbing mereka sehingga dalam kehidupannya mereka bisa merasakan kasih sukacita Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Baik, terima kasih tim multimedia. Ya, baik. Tadi merupakan video acara Regen Pengurus, jadi udah sebulan yang lalu ya, baru ditampilin gitu. Jadi teman-teman mohon doakan pelayanan mereka. Nah, baik, lampunya boleh tolong diterangkan kembali. Oke, baik teman-teman, kita akan memberikan persembahan kita. Teman-teman diinfokan untuk hari ini kita ada 3 persembahan. Jadi yang pertama persembahan mingguan seperti biasa. Lalu kita ada persembahan bulanan untuk teman-teman yang sudah berpenghasilan atau menyisihkan sebagian dari harta kalian untuk dipersembahkan. Lalu ada juga persembahan pembangunan gereja. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu, gereja kita lagi ingin membangun ruang ibadah di lahan Belandongan untuk ruangan ini, remaja kita. Jadi kita rencananya akan bangun ruangan di belakang. Jadi mohon didoakan. Untuk teman-teman yang ingin amplop bangunan gereja, boleh angkat tangan, akan dibantu. Atau any kind of amplop yang teman-teman belum dapat, boleh angkat tangan. Silakan angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, boleh angkat tinggi ya, karena tidak terlihat teman-teman di belakang. Baik, jika sudah, kita akan sama-sama, aku akan menyampaikan ayat persembahan kita. Boleh tampilkan ayatnya di dalam Markus 12, ayat yang ke-33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian. Dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya. Mari sama-sama kita memberikan persembahan terbaik kita. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Apa yang terhilang tak mencari, yang terbelenggu. Maka yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab Tuhan kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Atau ku biarkan takkan. Terkasih Tuhan harus tersebar. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur kalau di tengah-tengah kondisi kami bisa memberikan persembahan yang terbaik. Mungkin kami tidak mempunyai banyak harta untuk kami persembahkan, tapi Tuhan kiranya inilah persembahan yang kami siapkan,
yang terbaik yang bisa kami berikan. Kiranya dapat dipergunakan untuk setiap pekerjaan kerajaan Engkau saja. Berkati setiap tangan-tangan yang nanti akan mengelola uang-uang ini agar bisa digunakan dengan baik. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, dipersilakan duduk kembali lagi. Oke, tadi kita udah sama-sama mendengar licik fast cerdik. Nah, karena aku berasa aku nggak licik, nggak bercanda. Aku berasa aku licik tapi aku nggak tahu selama ini aku ngapain aja. Jadi aku akan sharingkan cerita aku dari cerdik, Wilson dari licik. Nah, silakan si licik. Ya, silakan. Oke, jadi aku ini kan remaja ya. Suka main game dan waktu itu aku udah lama tahu main game ini, tapi orang tua nggak bolehin aku main. Jadi ya sembunyi-sembunyi main. Gitu. Di HP aku tuh baru dapat waktu itu. Dicek. Oke, jadi kamu sembunyi-sembunyi ya, padahal dilarang ya. Oke, thank you Wilson untuk sharingnya. Nah, untuk aku pribadi, aku merasa aku kadang-kadang licik, kadang-kadang cerdik juga ya. Mungkin paling kelihatan cerdik soal makanan gitu ya. Aku punya beberapa teman, mungkin semua orang tahu Franz gitu ya. Menurut aku dia sangat amat cerdik gitu ya. Ketika kita makan di restoran, dia akan memperhitungkan. Kalau gue beli nasi doang segini berapa. Tapi kalau misalnya gue beli satu paket, harganya lebih mahal. Jadi better gue beli nasi dan juga lauk-lauknya lebih murah gitu ya. Kalau pergi sama Franz biasa begitu. Nah demikian juga aku gitu ya. Aku salah satu orang yang pinter banget mencari promo gitu ya. Promo makanan gitu. Ya, jadi ketika semua orang nggak tahu ada promo kayak misalnya beli 50.000 dapat potongan 50.000. Jadi free tuh belinya. Tapi nggak ada yang tahu gitu. Dan aku selama ini cuman keep buat aku sendiri gitu ya. Tapi aku udah mulai bagikan ke teman-teman kemarin ya. Iya udah aku bagikan. Itu kenapa menurut aku cerdik, aku jadi nggak keluar uang sama sekali. Tapi emang aku harus gila-gilaan buat serbu itu promo gitu ya. But anyway, aku harap teman-teman di sini bisa menjadi cerdik dan juga tulus seperti Perpati. Mari sama-sama kita pulang menjadi orang yang tulus. Tulus bukan berarti kalian bodoh, tapi tulus karena Tuhan sudah memberikan kalian akal budi untuk kalian bisa terus berkarya di ladangnya. Mari terus berkarya di ladang Tuhan dengan penuh ketulusan. Teruslah berkarya. Menyusutlah dosa, merusak kehidupan, mengubah dunia, terselimut kegelapan, manusia fana, diraih dan dipulihkan, hidup di dalam terang, oleh kasih Yesus Tuhan, teruslah berkarya. Tuhan sudah buka jalan, tataplah ke depan, Dia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan, nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di Bukit Golgota di mana Tuhan Yesus menderita. Di salib Golgota, tempat Yesus menderita, namun bagi kita itulah bukti cintanya. Saat penuh tanya, bimbang dan ragu
teruslah berkarya. Tergulinglah batu. Tergulinglah batu dan halangan pun tersingkir. Terbukalah jalan melampaui akal budi yang tak terbayangkan. Kita percaya terjadi. Kuasanya yang besar memberikan pengharapan. Teruslah berkarya. Teruslah berkarya. Tuhan sudah buka jalan. Tataplah ke depan. Dia jamin kehidupan. Pergilah, wartakan berita keselamatan. Nyatakan cinta kasih-Nya bagi semesta. Teman-teman, mari kita arahkan hati kita terus mau berkarya, mau berjalan ketika Tuhan sudah terus menyediakan jalan buat kita, sehingga kita mau dimampukan untuk menjadi pribadi yang cerdik, tulus, bijaksana dan penuh dengan pengetahuan. Dan kini mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selamanya. Haleluya, amin. Yesus kekasih jiwaku sekalian. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari. Dari terbitnya Matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan lagu pujian tinggikan namamu. Dengan gendang. Dengan gendang puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Umat terkasih, ibadah kita hari ini telah selesai. Umat diundang untuk ikut kebaktian pada tanggal 9 Mei nanti, hari Kamis, tentang naikkan Tuhan Yesus. Sekaligus ulang tahun gereja kita yang ke-156. Umat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh.
Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Aku mau bacain warta lisan minggu ini. Sebelumnya welcome untuk KR Pernias buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Kita ibadah setiap hari Minggu jam 8.30. Next. Nah, tema minggu ini Minggu 5 Mei 2024, licik versus cerdik, yang dibawain sama Penatua Grace Victoria. Dan minggu depan tema ibadah kita adalah iman yang berani, dibawain oleh Pendeta Marto Marbun. Job minggu ini pelayan, pemimpin liturginya ada Wilson dan Konius, pendamping bicaranya ada Ilona, BWDS-nya ada Tivalenka tapi digantiin sama aku, PIC-nya ada Philip dan aku, MCCG-nya Ilona, absennya Grace Simorangkir. Untuk pemusiknya, pianisnya ada Cimakda, gitarisnya Brian, singernya Kesia dan Carlos, drumnya Ko Chung Chung, dan bassnya Brandon. Untuk multimedia, soundnya Darren tapi diganti sama Elvis, slide-nya Francisca, switchernya Jaslyn Olivia, dan kamera belakang Selena digantiin sama Odi. Aktivisnya PCTD ada Odi, Assuran Kolektan ada Abel, Selena, Marvel, dan Nicholas. Untuk minggu depan, teman-teman boleh perhatiin, pemimpin liturginya ada Civanessa dan Bella, pendamping bicaranya Jaslyn Natali, BWDS-nya ada Meisha, PIC-nya Stephen, MCCG-nya Ko Frans dan Odi, absennya Cina Tania. Dan pemusiknya minggu depan pianisnya Ciangela, gitarisnya Grace Victoria dan Ko Andre, singernya Hana dan Immanuel, dan drumnya Hansel. Next. Multimedianya untuk sound ada Daniel, slide-nya Monique, switchernya Cidevina, kamera belakangnya Novel, dan aktivis PJTD-nya Priscilla, Asher dan kolektannya ada Prita, Gui Marvella, Kristensen, dan ODM. Boleh di next. Nah, untuk hari ini pembinaan dan KTB kita, kelas Alpha ada KTB, bahas bahan yaitu identitas dalam Kristus. Kalau kelas Beta sharing atau kebersamaan KTB, dan Omega pembinaan yaitu pekabaran Injil 2 dibawain oleh Ko Evans. Teman-teman, nanti tanggal 9 bakal ada kebaktian kenaikan dan perayaan HUT Patekoan yang ke-156. Jadi teman-teman boleh datang. Kebaktian 2-nya jam 9.30 dan kebaktian 1 jam 6.30. Terus kita ada seri doa juga. Ini dari tanggal 10 sampai tanggal, bentar aku lupa. Jadi seri doa ini adalah persiapan menuju Pentakosta dan dilaksanakan tanggal 10 Mei sampai 18 Mei setiap hari. Ya, kecuali tanggal 12. Nanti tanggal 17 kemungkinan yang isi adalah komisi remaja. Jadi teman-teman boleh datang tanggal 17 Mei jam 7 malam. Boleh di next. Oke, itu aja. Happy Sunday semuanya.